adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Jo dalam ibadah online tanggal 6 November 2022. Nah, gimana nih kabar adik-adik? Puji Tuhan pada sehat-sehat semua ya. Tak hentinya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dapat bertemu kembali dalam ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita awali ibadah kita dengan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami dapat berkumpul dalam IMPA online via YouTube Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami, memberkati adik-adik dalam mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Biarlah mereka dapat memahaminya dalam kehidupan adik-adik. Berkati ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan awali ibadah kita dengan lagu pembukaan Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan, datanglah berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Baik adik-adik, Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 86 ayat 3-4. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita,
Sebab kepadamulah ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita angkat lagu pujian firman Tuhan pada Abraham. Firman Tuhan pada Abraham, pandanglah seluruh Kanaan, lihatlah luasnya negeri yang padamu akan kuberi. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan penuh sukacita. Adik-adik, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Kakak ulangi, dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mohon bimbingan Roh Kudus agar firman yang kita dengar dapat kita mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sikap yang baik, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melakukannya dimanapun kami berada. Juga berkati Bu Ginting kakak layan kami yang menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga jaringan internet kami yang kami gunakan masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita baca Alkitab kita dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi ini judul pelajaran kita, bergembira di dalam Yesus Kristus.
Jadi bacaan Alkitab kita hari ini merupakan sebuah surat yang ditujukan bagi jemaat yang sedang menghadapi berbagai pencobaan, penderitaan, penganiayaan. Mereka yang berada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Binitia. Mereka pasti sedih adik-adik mengalami pencobaan-pencobaan seperti itu. Karena menghadapi penderitaan dan pencobaan bukanlah suatu hal yang mudah. Bahkan mereka kehilangan sukacita. Mereka selalu berharap diselamatkan. Mereka selalu berharap ada yang menyelamatkan mereka, adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang di sini kalau berulang tahun tiup lilin, potong kue? Kakak juga pernah berulang tahun tiup lilin dan potong kue. Jadi sebelum kita tiup lilin, kita disuruh ngapain? Kita disuruh ngapain sebelum tiup lilin? Kita disuruh berdoa. Sebelum tiup lilin itu kita disuruh berdoa. Dalam doa kita mohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah aku kesehatan. Berikan aku umur panjang. Berikan aku kepintaran. Berikan aku juara di sekolah supaya aku naik kelas. Itulah doa adik misalnya di dalam ulang tahun. Kita meminta kepada Tuhan agar permohonan kita dikabulkan. Itu adalah lewat berdoa. Lewat doa kita mohon kepada Tuhan yang mau dan yang ingin kita terima. Jadi adik-adik Pak, sama seperti teman kita yang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bunitia. Adik-adik pada saat itu berharap supaya mereka dapat diselamatkan. Kenapa ya waktu itu Petrus mengirim surat itu? Karena waktu itu jemaat yang menghadapi penderitaan itu orang percaya kepada Tuhan. Jadi mereka dihina, diejek, dimusuhi. Orang-orang yang di sekitar itu nggak enak kan adik-adik kalau dijahatin semua orang. Tapi Petrus yang mengirim surat ini mengatakan mereka tinggal meminta kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Dan Petrus mengingatkan kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup di dalam kebaikan, maka semua yang kita harapkan pasti dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Begitu juga dengan adik-adik yang lagi sedih, yang lagi takut. Adik-adik ingin sesuatu, maka mintalah kepada Tuhan. Di dalam doa, yakin pasti Tuhan akan menjawabnya. Kalau adik-adik percaya Tuhan Yesus kabulkan, pasti doa adik-adik dikabulkan Tuhan. Yang penting kita percaya dan sayang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya Kak Ginting? Kita menunjukkan bahwa kita sayang kepada Tuhan Yesus. Caranya adalah kita rajin berdoa, rajin beribadah, jangan melawan mama papa. Kita sayang pada mama papa. Jangan suka berbohong. Dan kita harus sopan berbicara. Jangan malas belajar. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa kita adalah sayang kepada Tuhan Yesus. Itu sudah yakin bahwa kita sudah sayang kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, doa kita, permohonan kita, harapan kita, kita yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Kita yakin, kita percaya, itu sudah cukup.
Jadi adik-adik, mulai sekarang, jadilah anak Tuhan yang percaya dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami dapat beribadah bersama dan berkati juga adik layan kami dimanapun mereka berada, agar menjadi anak yang selalu setia kepada Tuhan dan selalu melakukan perintah Tuhan. Berkati juga kedua orang tua adik layan kami, berikan kesehatan, kesabaran dalam mendidik adik layan kami, dan juga berikan sukacita di dalam keluarga adik layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dan ampunkan kesalahan kami. Dan kami juga berdoa, doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mari adik-adik kita serahkan persembahan kita dalam doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon dan berterima kasih. Amin. Kita tutup ibadah kita angkat lagu pujian, Tuhan Kau memanggil aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Adik-adik, kita akan mengakhiri impak kita hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, ibadah kami telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, agar kami dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, serta kami juga bergembira dalam Yesus Kristus. Sertai kami juga agar kami bisa mengikuti impa di minggu selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa untuk ibadah impak online selanjutnya. Semangat terus, sukses dalam sekolah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.